Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khairal mursalin bi khairi ummatin bi khairil milal. Afdhalus salati wassalamu ala Muhammadin safatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Darballahu matan ladina kafaru aqalluhum ra'atuhu. Kanata tahta 'abdayn min ibadina salihain فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثل الذين امروا فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pencipta mutlak segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak yang tidak nampak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah khaliq mutlak, tanpa perlu bahan, tanpa perlu perancangan, tanpa perlu musyawarah, tanpa perlu tanya pada siapapun. Allah ciptakan air tanpa bahan air, ciptakan tanah tanpa bahan tanah, ciptakan bulan tanpa bahan bulan, ciptakan matahari tanpa bahan matahari, ciptakan api tanpa bahan api. Manusia sehebat apapun untuk membuat apapun perlu bahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadir mutlak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sel, atau menciptakan manusia dari tanah, atau menciptakan manusia tanpa bahan apapun sama mudahnya. Sebagaimana mudahnya Allah taala ciptakan seekor unta dari unta, atau seekor unta dari batu sekalipun. Bukan dari unta lebih mudah, dari batu agak susah, gak ada begitu. Sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah taala ciptakan, Allah pelihara itu pun dengan kuasa Allah, dengan sabab tanpa sabab. Manusia berpikir bahwa kalau dia tidak makan pasti mati. Padahal kematian bukan karena tidak makan. Banyak yang sedang makan mati malah. Kematian adalah karena Allah, ketentuan Allah. Bukan karena tidak makan, bukan karena kekurangan makan. Tanpa makan Allah taala kehendaki hidup, ya hidup ya. Ashabul Kahfi. Kurang lama gimana itu? Kalau perhitungan manusia, mungkin sepekan 10 hari nggak makan mati. Itu hitungan manusia. Tapi Allah Ta'ala yang menentukan hukum, membuat ketentuan-ketentuan tidak tunduk pada ketentuan siapapun. Allah Ta'ala tidurkan Ashabul Kahfi, tidak dimakan rayap, tidak dimakan cacing, tidak datang serigala, tidak datang siapa-siapa. 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Bahkan yang lebih besar dari itu, Allah Ta'ala hidupkan tanpa makan, tanpa minum dari sejak lahir sampai mati. Siapa? Para malaikat. Apa makan malaikat? Gak pernah makan. Kok gak lapar? Allah gak buat lapar. Minumnya apa? Ya gak minum. Apa gak haus? Allah gak buat haus. Gak perlu makan, gak perlu minum. Kita perlu makan minum karena Allah ciptakan begitu. Malaikat Hamalatul Arsh, malaikat yang jarak antara telinga sampai pundaknya itu, andaikan dibuat jalan tol gitu, lalu kita naik kuda ngebut 24 jam gak berhenti, maka itu 500 tahun baru nyampe. Itu sendiri perkiraan berapa ribu kilometer itu. Ini jarak sini ke sini. Dan badannya segede apa? Malaikat Hamalatul Arsh penyangga arsh itu. Dan itu sejak diciptakan sampai mati nanti, gak pernah makan. Kok kuat? Ya Allah yang ngasih kuat. Kekuatan bukan dari makanan. Gak pernah minum, gak haus juga kan? Bahwa makan, minum, itu Allah yang menciptakan keperluannya. Allah cabut gak perlu lagi. Contoh malaikatnya. Ada hewan namanya dhab. Itu bukan malaikat, itu hewan. Allah Ta'ala ciptakan hewan dhab ini tidak perlu minum. Maka sepanjang hayatnya gak minum. Kok hidup? Ya Allah yang sih hidup. Sampai peneliti mengatakan
Wandop ini karena nggak pernah minum, maka dia kencingnya 40 hari sekali. Apa kayak kencing batu? Itu kan kalau manusia. Semuanya terserah Allah pokoknya. Allah Ta'ala kisahkan Nabi Uzair alaihissalatu wassalam, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha." Beliau melewati satu kampung, melihat itu sudah runtuh. Qala anna yuhyi hadhil ardu ba'da mautiha. Terbetik dalam hati, kalau kayak gini gimana Allah menghidupkannya ya kira-kira? Gimana kira-kira? Maka Allah ilhamkan pada beliau untuk istirahat. Turun dari unta, dilihat di pojok situ ada tempat yang nyaman untuk duduk. Beliau pun turun di situ, ada tempat bersandar. Oh, masya Allah nyaman. Batu di pinggir jalan, duduk nyaman di situ. Udah istirahat dulu lah. Ambil buah, ambil roti, buah dimasukkan dalam kain, diputar, diperas, jadi jus. Maka ini jusnya disiramkan ke roti. Sebentarlah biar meresap. Dia pun bersandar. Fa'amatahullahu mi'ata'an. Ini bersandar nunggu jus masuk roti menyerap ini. Tahu Allah tidurkan 100 tahun. 100 tahun di pinggir jalan. Kira-kira pernah ada hujan nggak? Ya hampir pasti ada. Kok nggak bangun? Allah nggak bangunkan. Allah nggak bangunkan. Kena hujan, kena orang ribut, nggak bangun, dia nggak bangun. Allah yang menunjukkan begitu. Orang gilir mudik lalu lalang, Allah Ta'ala tutup, ya tetap nggak tahu mereka, nggak lihat. Bayangin, bukan sehari 2 hari, 100 tahun tidak terganggu apapun. Kalau tadi Ashabul Kahfi dalam goa ya, ada tempat perlindungannya. Ini di pinggir jalan. Kalau alam kita kan, kok nggak ada yang banguninnya? Nah, itu kan kalau kita. Allah Ta'ala kan tidak enggak. Summa ba'atha, 100 tahun kemudian dibangunkan. Qalat kamu labis. Berapa lama kamu ini diam di sini? Qala labistu yawman. Kayaknya sehari. Au ba'da yawm. Oh, enggak, kayaknya setengah hari. Maka Allah ingatkan, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ini jus yang barusan yang 100 tahun, bukan barusan ya, 100 tahun yang lalu diperas supaya meresap, tidak berubah sama sekali. Kalau kita buat jus pagi dibuat malam, di mana masih enak? Udah basi. Udah basi. Ini 100 tahun tanpa freezer, tanpa kulkas, di tempat terbuka, lam yatasanna, gak berubah. Makanya beliau katakan kayaknya baru setengah hari dan masih segar. Tapi begitu melihat keledainya sudah hilang. Wanzur ila himarika, lihat keledaimu, mana? Ada nggak ada. Wanzur ila al-'izami kaifa nushizza thumma natsuha lahna. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Uzair, ini tulang belulang yang asalnya sudah berserakan, terbawa debu, angin dan sebagainya, dikumpulkan di depan mata beliau. Partikel-partikel tulang bersatu, terangkai sampai akhirnya berdirilah kerangka keledai yang sudah mati tadi. Begitu utuh, Allah perintahkan supaya tumbuh daging dari tulang tadi. Tumbuh daging, begitu utuh dagingnya, Allah Ta'ala tiupkan lagi ruhnya, keluar lagi kulitnya, dan hidup seperti biasa di depan mata Nabi Uzair alaihissalatu wassalam. Itu kuasa Allah. Terkadang Allah Ta'ala tunjukkan untuk meyakinkan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab keyakinan paling susah dan paling mengganggu hati kita adalah keyakinan Allah sebagai Ar-Razzaq. Itu paling susah. Kita
mengatakan ya pemberi rezeki Allah. Cuman masih sering ada tapinya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah kisahkan bagaimana Allah berikan rezeki tanpa perantara, tanpa asbab, tanpa usaha. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, "Ar-rizqu rizqani, rizqun yatlubuka wa rizqun tatlubuhu." Rizki itu dua macam. Rizqun yatlubuka fa huwa fadlullah. Rizki yang nyari kamu itu adalah karunia Allah. Wa rizqun tatlubuhu bisa'yin. Dan rizki yang kamu kejar, kamu usahakan, fa huwa adlullah. Wala yatika illa ma qadarullah. Cuman yang kamu kerja itu pun gak akan kamu dapatkan kecuali yang Allah takdirkan. Wa inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya jiwa tidak mungkin mati sampai dia habiskan rizkinya. Maknanya, kalau orang punya triliunan uang, puluhan ton beras di rumahnya, tahu-tahu mati, maknanya ini semua bukan rizkinya. Karena kalau orang udah mati berarti rizkinya habis. Walaupun rekeningnya masih penuh uang, walaupun di lumbungnya masih penuh beras, rizki sudah habis, jaganya habis, jaga sudah habis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau dalam perjalanan, tahu-tahu melihat seekor burung. Ini cacat, tidak bisa terbang. Diem. Maka beliau memperhatikan itu, ya Allah, ini burung terbang gak bisa, kok masih hidup ya? Kok masih hidup? Diperhatiin, subhanallah. Tahu-tahu datang seekor burung, di paruhnya membawa biji. Datang hanya untuk nyuapin burung yang cacat tadi. Subhanallah. Dah cukup ini bagi saya, bahwa kalau Allah Ta'ala berikan rizki itu, ya terserah Allah. Ini gak bisa terbang, waktunya makan, Allah kasih makan dengan kehendak Allah. Maka beliau pun pulang, semua usahanya ditutup, toko tutup, kerajaan tutup semuanya. Maka kabar ini sampai pada gurunya, namanya Syekh Shibli, dipanggil. Kenapa tiba-tiba kau buat keputusan seperti itu? Maka kata beliau, saya barusan dapat pelajaran besar dalam perjalanan. Apa yang kamu lihat? Seekor burung cacat gak bisa terbang. Allah takdirkan hidup, ya dia hidup. Bagaimana itu? Allah Ta'ala gerakkan seekor burung untuk menyampaikan rizki burung yang cacat tadi. Maknanya, kalau rizki memang masih ada, saya gak susah payah, ya saya masih tetap hidup. Untuk apa saya capek-capek? Benar kan? Maka kata Imam Syibli, subhanallah, ajib itu. Apa kata beliau? Wahai Ibrahim, melihat kejadian itu, kenapa kok kamu berpikir menjadi guru yang cacat? Tidak baikkah kalau kamu menjadi guru yang sehat, yang memberi? Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari dada pada tangan yang di bawah. Hadirin hadirin rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah SWT ditentukan sebagai seorang nabi yang hidupnya sempurna. Kehidupan sempurna, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya asbab, punya kebun kurma dan sebagainya. Untuk memberikan contoh bahwa untuk hidup sebagai seorang yang paling bertakwa itu bukan dengan rohbani, bukan dengan meninggalkan total kehidupan manusia normal, tidak. Hidup sebagai manusia biasa, tapi tetap dengan ketakwaan di sini. Hadirin hadirin rahimakumullah. Maka bersyukurlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh fitnah ini. Kita dikenalkan dengan usaha yang sangat mulia. Usaha yang ingin membawa kita
untuk dikumpulkan di mahsyar nanti dengan orang-orang yang kita idolakan. Kan itu ujung yang kita cari. Di mahsyar kumpul dengan orang-orang yang kita idolakan. Tinggal hati kita bertanya, idola saya siapa? Kita dengan dakwah ini diajak untuk mengidolakan para anbiya supaya kumpul dengan Nabi, mengidolakan para sahabat supaya kumpul dengan sahabat. Para wanita ibu-ibu diajak untuk mengidolakan ummahatul mukminin supaya kumpul dengan ummahatul mukminin. Diajak untuk mengidolakan para sahabiah supaya di akhirat nanti kumpul dengan sahabiah. Itu yang kita cari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh keimanan yang tangguh. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Enggak kasih contoh, enggak tanggung Allah taala. Teladan seorang mukmin, teladan orang-orang mukmin di antaranya adalah imra'atu fir'aun. Asy, istri Imran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, "Kamula minar rijali kathir." Laki-laki sempurna itu banyak. Banyak. Para anbiya 124 nabi, para aulia, para sahabat dan sebagainya. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Sedangkan wanita yang sempurna itu hanya 4. Maryam binti Imran alaihissalam, Asya bintu Muzahim, Asya istri Fir'aun bintu Muzahim, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 yang disebut. Kemudian wa Aisyah bainan nisa katharid bainat ta'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah di tengah wanita adalah seperti sarip di tengah makanan, tetap istimewa juga. Jadi Allah Ta'ala sebutkan 4 wanita dalam 2 ayat ini. 2 contoh orang kafir. Siapa itu? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Kana tahta 'abdaini min ibadina salihain. Istri mereka ini bukan sekedar istrinya ulama, bukan sekedar istrinya wali, tapi istri 2 orang nabi. Cuman ternyata hubungan suami istri tatkala tidak diikat dengan keimanan dan perjuangan, maka itu di akhirat tidak ada nilainya sedikit. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam kurang sabarnya gimana? Punya istri yang tidak mau beriman, sehingga 4 orang anaknya, 3 beriman, 1 kafir. Sam, Ham, Yafith beriman, Kanan kafir. Nabi Lut alaihissalatu wassalam kurang sabar gimana? Subhanallah, istrinya bukan hanya tidak beriman, malah menentang. Nabi Lut alaihissalatu wassalam di samping misi tauhid juga ada misi membasmi kerusakan moral dari manusia, yakni hubungan sama jenis. Istrinya menjadi provokator. Kalau ada tamu yang cakep-cakep di rumah Nabi Lut, maka dia umumkan dan bakar-bakar sampah, kelihatan asap. Oh, itu ada, kamu cakep. Sehingga ulama katakan dengan kesabaran doa Nabi Lut alaihissalam seperti itu pun yang Allah berikan hidayah dari umat beliau hanya 14 orang laki-laki dan 2 orang putrinya saja. Yang lain binasa. Padahal suaminya siapa? Nabi Lut. Sebelumnya siapa suaminya? Nabi Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Maka hubungan suami istri itu tidak ada gunanya sedikit pun. Bahkan ditegaskan waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Masuk neraka semua orang yang masuk. Nah, ini sebaliknya sekarang. Seorang wanita Asya binti Muzahim hiran-hiran. Iblis dalam satu kitab dikisahkan, Iblis datang, istrinya sowan pada Fir'aun itu. Fir'aun. Saya lebih pintar dari kamu, lebih tua dari kamu, gak berani ngaku Tuhan. Kamu masih muda, kemarin sore
Kok berani-beraninya aku Tuhan? Jadi jangankan manusia, seperti iblis saja heran dengan bandelnya Fir'aun. Tapi subhanallah, satu keajaiban, di tengah rumah yang penuh dengan kesyirikan, mengundang murka Allah, ana rabbukumul a'la, kesombongan seperti itu disuarakan di mana-mana. Justru di dalam rumah yang seperti itu muncul seorang pahlawan, Asiyah binti Zahid radhiyallahu anha, yang menjadi salah satu istri Nabi di surga nanti. Gak apa-apa di dunia Rasulullah SAW. Masya Allah. Bagaimana tidak Allah ujian yang Allah Akbar. Suaminya adalah raja dengan segala fasilitas yang tentunya paling top zaman itu. Mewahnya rumahnya, mewahnya makanannya, mewahnya pakaiannya, mewahnya fasilitas penghormatan dan sebagainya. Tapi setelah beliau melihat bagaimana kekauan tukang sihir Fir'aun, bagaimana benarnya Nabi Musa alaihissalam, tahu-tahu beliau ketahuan bahwa beliau beriman. Maka dilaporkan pada Fir'aun, betul kamu beriman pada sebagai Tuhan? Enggak usah begitulah. Nanti saya cabut semua fasilitas, saya siksa kamu nanti. Saya enggak akan terpengaruh dengan omongan kamu. Maka untuk merayu, Fir'aun panggil mertuanya, panggil ibu istrinya. Coba kalian ngomong berdua lah. Saya gak mempan, siapa tahu kamu mempan. Diomongin baik-baik daripada nyesal nanti. Maka ibunya Siti Asiyah ini berdua ngobrol. Diomongin semua yang paling. Ya kalau bahasa kita mungkin diingetin lah, kamu sudah hidup enak, tolong hormat, jadi istri raja, kurang apa? Fasilitas ada semua. Mau ujung rambut ujung kaki kasih permata juga kesampaian, istilahnya begitu. Udahlah, ikut aja. Jadi pada cari sengsara. Enggak pokoknya, subhanallah. Enggak pokoknya. Maka akhirnya Fir'aun tenang. Gimana? Sadar? Enggak. Tetap beriman pada Allah Ta'ala. Kasih waktu ternyata enggak berubah. Subhanallah. Kita bisa bayangin Fir'aun ini, bayi gak salah aja dibunuhin ya. Itu bayi itu gak pernah bersalah. Secara hukum dia gak ada salahnya. Menentang pun belum orang baru lahir. Itu aja bisa dibunuh, apalagi yang terang-terangan menentang. Dan itu di depan matanya, kayak apa marahnya Fir'aun kan gitu. Maka untuk melampiaskan marahnya Fir'aun ini, dia perintahkan anak buahnya buat yang pancang 4 biji di tengah padang pasir sana. Maka istrinya Sayyidah Asiyah binti Zahid radhiyallahu anha diikat, ditarik ke 4 tiang, 2 tangan 2 kaki seperti orang menjemur kulit begitu. Dan ini padang pasir Mesir, Bang. Bukan sekedar lapangan di Cirebon, bukan. Bukan pasir pantai Cirebon, bukan. Padang pasir Mesir. Kayak apa panasnya? Subhanallah. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Diikat. Hari pertama berlalu. Gimana? Balik? Enggak. Hari kedua tanya lagi. Gimana? Udah sadar? Balik ke saya? Enggak. Aku tetap beriman pada Allah dan lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Hari ketiga tanya lagi. Gimana? Udah insaf, balik. Gak akan. Masya Allah. Makanya layak jadi contoh. Oh ini 3 hari diikat aja berani. Kadang kita 3 hari di rumah orang aja gak berani. Padahal makanan dicukupi, gak kepanasan, gak ada jemuran. Padahal cita-citanya kumpul dengan wanita solehah. Di antara istrinya Fir'aun tadi itu. Belum lagi ditantang untuk dijemur, enggak ini.
hanya diminta 3 hari pindah rumah aja segitu Mas. Di sana tetap terjaga makannya, minumnya, bahkan minumnya nggak ada jadi ada, makan yang nggak ada pun jadi ada. Subhanallah, itu pun masih berat. Dan terus dengan cara apa kita bisa kumpul di akhirat dengan beliau-beliau itu? Bayangkan ini 3 hari dijemur. Hari ketiga ternyata nggak berubah, ngamuk Fir'aun akhirnya. Dia teriakkan pada anak buahnya, ambil batu paling besar, lempar dari atas sana. Dan naik, tinggal dilemparkan. Gimana? Tuh batu, sadar nggak? Maka berikan Rabbu indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku indak. Masya Allah, kata ulama ini hebatnya Siti Asia. Beliau minta rumah tuh dengan spek khusus. Apa? Berdekatan denganmu ya Allah. Bukan jannahnya dulu, indaka dulu. Rabbuk li indaka, di sisimu ya Allah, dekat denganmu ya Allah. Itu aja yang saya ingin. Tolong bangunkan itu. Bukan rumah yang terbuat dari ini, bukan. Dekat denganmu ya Allah, dekat. Makanya dalam pepatah bahasa Arab itu ada kata-kata anjar qoblad dar. Kalau mau beli rumah, dia tetangganya baru lihat fisik rumahnya. Sebab rumah sederhana ternyata tetangganya pada soleh semua, nikmat seperti di surga itu. Tapi rumah mewah tetangganya pada penjahat semua, ya kayak neraka rasanya. Makanya aljar qoblad dar. Itu subhanallah di zaman dulu. Kita belok dikit, ada seorang soleh, kalau nggak salah, Abdullah bin Mubarak, Allah bin Adham, orang soleh. Beliau ini punya tetangga orang Yahudi. Suatu ketika Yahudi ini akan menjual rumahnya. Maka kalau zaman sekarang itu ditulis pengumuman lah, iklannya. Dijual rumah seharga 100.000 dirham. Teman-temannya protes. Rumah kamu itu tanah ukuran sekian, rumahnya segede ini. Yang benar aja masa pasang harga 100.000, siapa yang mau beli? Ya terus, ya wajar kan 50 begini ini. Coba tanya di mana-mana, pasti 50 ini. Ini 50 wajarnya ini. Apa kata Yahudi ini? Harga rumah ini 50.000, nilai jadi tetangga orang-orang soleh ini laku 50.000 juga. Kalau kamu beli, kamu baru akan merasakan bagaimana nikmatnya bertetangga dengan orang ini. Ibrahim bin Adham bin Mubarak. Ini orang saking baiknya, saking solehnya, sampai orang Yahudi saja mengakui nikmatnya bertetangga dengan beliau. Maka kita sebagai dai jangan sebaliknya. Orang pada gatal kan. Reset. Naudzubillah. Bagaimana orang yang bertetangga dengan kita merasa betah, merasa nyaman, merasakan nikmat. Nah, ini yang diminta oleh Sayyidah Asia. Rabbuk li 'indaka baitan fil jannah. Bangunkanlah untukmu di sisimu, di dekatmu ya Allah, sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'aun wa 'amalihi. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Maka begitu batu mau dilempar, Allah Ta'ala cabut nyawa dan nggak merasakan apa. Kita nggak kebayang betapa besar pengorbanan beliau ini. Ya kita jujur aja manusia. Maaf, apalagi wanita yang Allah Ta'ala takdirkan fitrahnya itu lebih suka pada kemewahan, harta dan sebagainya. Ini dikorbankan semuanya, gak dilirik sama sekali. Demi apa? Demi iman. Kedudukan sebagai istri Fir'aun, sebagai permaisuri, raja paling hebat zaman itu, segala fasilitas kemewahan dicampakkan semua. Demi apa? Demi iman.
Makanya layak dijadikan teladan sebab Allah Ta'ala banggakan dalam Al-Quran. Kejadian dah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih disebut-sebut. Andai kan beliau bukan hebat seperti syahwat, kesukaan pada kemewahan, ya itu nggak akan ada ceritanya yang ditulis dengan tinta emas. Apa hebatnya? Dan Siti Maryam yang menjaga kemaluan. Siti Maryam adalah hasil doa seorang wanita. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Doanya singkat tapi makbul. Baik. Karena doa panjang enggak makbul ya. Ya begitu, tapi insyaallah tetap jadi ibadah. Ini doanya singkat, makbul, berkah. Subhanallah. Di balik doa Allah Ta'ala berikan perkara-perkara luar biasa. Hannah istri Imran berdoa, ya Allah menazarkan yang dalam perutku ini muharraran, dibebaskan dari urusan dunia. Itu nazarnya udah begitu. Makanya ulama anjurkan kalau punya anak soleh, yaitu bukan dididik setelah lahir, dari belum lahir sudah dididik. Dengan apa? Dengan doa, dengan amalan, dengan cita-cita mulia ibunya. Sekarang kita berpikir pengandaian. Andaikan Siti Maryam ini di dan hari lahir dan ibunya cita-citanya bukan cita-cita yang tinggi, cita-cita akhirat, tapi cita-cita dunia. Misalnya karena melihat kecerdasan Siti Maryam, kecantikannya, kemudian kesempurnaan fisiknya, maka dimasukkan dalam kursus-kursus menari. Misalnya ini kursus nari lah, kursus kecantikan, kursus apa lagi, tata boga dan sebagainya. Mungkin bisa jadi menjadi top model zaman itu. Ini misal aja ya. Itu menjadi perancang busana. Siapa yang mengenang? Ada nggak? Gak akan kenal. Walaupun di zaman itu beliau ratu kecantikan paling hebat, setelah mati tidak hilang. Paling laris seluruh dunia. Setelah mati siapa mendoakan? Disebut benar. Tapi tatkala hidup beliau untuk agama Allah Ta'ala, bagaimana makbulnya doa Siti Hannah tadi, sehingga Siti Maryam radhiyallahu anha di dalam kamarnya yang 7 lapis pintunya. Pintunya 7 lapis. Lapis paling dalam itu tidak di tanah begini, tapi seperti jendela gitu, harus pakai tangga. Semua kuncinya dipegang Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ajaibnya setiap kali Nabi Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Selalu ada rezeki. Ini di antara keajaiban, masih banyak lagi yang lain. Qala ya Maryam anna laki hada. Ini dari mana? Qalat wa min indillah. Tanpa asbab saja. Cuman ulama menjelaskan, tatkala Siti Maryam merasa bahwa beliau mengandung akan melahirkan, kan terasa itu mau melahirkan. Wah, ini udah mulus-mulus kayak udah pembukaan 1 bukan 2 kan gitu. Maka fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Beliau merasa khawatir, malu kalau sampai melahirkan di mihrab masjid, gak punya suami. Maka mencari tempat tersembunyi di bawah batang pohon kurma di dekat kandang domba. Maka di situ merasakan habisnya tenaga, perlunya kekuatan, perlunya makanan. Maka doa pada Allah Ta'ala, minta supaya diberi kekuatan. Padahal Allah gak selalu langsung dikasih. Padahal waktu di dalam kamar gak minta pun dikasih. Ini minta pun gak langsung dikasih. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayhi rutban jamia. Disuruh menggoncangkan pohon kurma dulu. Ini yang laki-laki. Seandainya pohon kurma digoncangkan, ada nggak yang rontok kira-kira? Boro-boro. Gerak pun enggak.
Kita pun nggak akan pohon kurma lebih dari pohon kelapa. Coba kelapa depan digoncang-goncangkan, jatuh. Tangan kita yang bukan kekuatan Siti Maryam yang menjodohkan, bukan dari Allah. Cuma Allah kasih isyarat, berhubung kamu sudah keluar dari tempat tersembunyi, maka sekarang untuk dapat rezeki perlu usaha dulu. Sehingga wanita itu makin banyak, makin lancar berkah rezekinya, makin tersembunyi kehidupannya. Masa nggak percaya? Kalau udah sering praktek ini, lihat aja waktu keluar 3 hari, 10 hari, 15 hari, kan tertutup itu. Subhanallah, rezeki itu berdatangan. Ya kan? Berdatangan, yang di rumah gak pernah dimakan, tahu-tahu ada. Sebab waktu itu kita meniru kehidupan Siti Maryam di dalam mihrab. Allah datangkan rezeki, Masya Allah. Wal Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Itu contoh itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita diajak untuk menggunakan wanita-wanita salihah. Namanya Asya binti Muzahim, namanya Siti Maryam alaihi salatu wassalam, Masya Allah, yang dengan kedekatannya pada Allah, dengan tawadhunya pada Allah, ibadahnya pada Allah. Dan juga para ummahatul mukminin, para sahabiah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan, ketemu menemui istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini belum jadi nabi. Maka beliau katakan, ditanya, kenapa kelihatan sedih begitu? Barusan di tengah padang pasir sana ada satu kabilah, gak tega saya lihatnya, gak tega. Loh, kenapa? Makanan gak punya, pakaian pun gak layak. Apa kata Siti Khadijah? Loh, kenapa kamu diam gak dikasih? Apa jawab beliau? Itu kan harta bukan punya saya, ini kan punya kamu. Itu syarifnya Rasulullah SAW, ifahnya Rasulullah SAW, menjaga kehormatan. Masya Allah. Ini kan bukan milikmu, ini kan milikmu. Saya sampaikan, saya kan minta izin dulu. Kau beri akan saya berikan. Dan kita lihat bagaimana reaksi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau segera mengundang tokoh. Diundang ke rumahnya. Kemudian beliau panggil Rasulullah SAW hadir di situ. Subhanallah. Itu tumpukan harta Siti Khadijah taruh di situ semua. Kata beliau apa? Tolong bapak saksikan, semua harta saya ini hari ini saya hibahkan semua pada suami saya. Terserah setelah itu mau diapakan, mau dikemanakan, itu hak dia. Rumah ini rumah dia, harta ini harta dia. Saya pun disuruh pergi dari sini, saya tinggalkan tanpa bawa apa-apa. Kurang lebih. Subhanallah. Makanya kebayang bagaimana Allah Ta'ala hargai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan pengorbanan. Ini belum jadi nabi nih, Rasulullah SAW sudah kayak gitu. Sayyidah Khadijah belum dididik dengan takut tarbiyah Islamiyah, Quran hadis belum. Sudah seperti itu mulianya. Bisa dikatakan Rasulullah SAW belum jadi nabi waktu itu. Sayyidina Muhammad SAW menikah, beliau seorang yatim. Harta paling banyak, bukan paling banyak, harta semua punya siapa? Punya Sayyidah Khadijah semua. Tapi karena saking mulianya jiwanya, begitu melihat Rasulullah yang amin, yang penuh amanah, serahkan itu. Dan beliau sertai Rasulullah SAW dalam setiap perjuangannya. Sampai diboikot 3 tahun gak bisa berjuang, gak bisa dapat makanan. Dan sengaja orang-orang kafir, tatkala ada orang mukmin datang ke pasar mau beli, itu sengaja. Kalau bahasa orang Bandung di lalewe gitu, sengaja diledekin. Jadi orang mukmin datang ini, dan ada yang jual gandum. Orang kafir beli di situ, beli sekilo istilah kita. Beli sekilo berapa? 2 dirham. Bayar 2 dirham. Murah ya, kalau 2 dirham. Saya juga beli. Berapa sekilo? 20. Loh, kok 20? Perasaan 2? 2 untuk dia, kalau kamu 20.
itu sengaja dibuat sakit hati. Dimahal-mahalkan saya 10, 20, sekian puluh kali lipat semua mereka. Dan Sayyidah Khadijah bagaimana dengan sabar menyiapkannya. Beliau yang dulu hidup dalam kemewahan, Masya Allah, demi Islam beliau korbankan semuanya sampai seperti itu. Sehingga apa hadiahnya? Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam datang, ya Rasulullah, itu Khadijah datang bawa sebuah untuknya. Beritahukan padanya ada salam dari Allah Ta'ala untuknya. Dan beritahukan padanya juga Allah telah menyiapkan istana untuknya di surga yang terbuat dari mutiara utuh, kedap suara. Di sana tidak ada hiruk pikuk dan tidak ada kecapean. Sementara normalnya manusia itu akan dapat salam dari Allah Ta'ala kalau sudah melewati tahapan panjang sekali. Bangkit dari kubur, kemudian di mahsyar, lalu di mizan, di sirat, kemudian masuk surga, lalu baru di sana ada salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu di sana. Dan ini Masya Allah masih di dunia sudah dapat salam dari Allah Ta'ala. Ya Allah, betapa mulianya. Tapi kapan itu? Bukan tatkala hartanya melimpah, bukan tatkala perdagangannya maju pesat, bukan. Setelah beliau habis-habisan bersama Rasulullah SAW mengorbankan segalanya, Allah Ta'ala berikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita yang alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenalkan dengan usaha mulia ini, diberi banyak kemudahan dan keringanan. Kita tidak ditarget, diarahkan supaya menyertai laki-laki, menyertai suami untuk jauhlah ketuk-ketuk rumah misalnya, lalu diusir. Karena wanita muslimah ini dicita-citakan sebagai calon ratu di surga, maka di dunia ini pun diperlakukan seperti ratu-ratu juga. Mau berangkat, mobilnya disiapkan. Mau turun ke rumah, jangan turun dulu, di sweeping dulu. Layak nggak ini? Nggak layak, jangan dulu, dilayakkan dulu. Masya Allah. Layak baru silahkan keluar. Allahu Akbar. Hadirin hadirat rahimakumullah, cita-cita kita apa begini? Ingin kumpul dengan para sahabat. Maka dengan kita usaha dengan rijal keluar masturat ini supaya naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita naik, ilmu kita naik, khidmat kita naik, dakwah kita naik, semuanya naik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi bagaimana Sayyidah Aisyah Khadijah radhiyallahu anha, Allah infak kayak itu habis-habisannya, sampai habis semuanya. Satu contoh lagi, Masya Allah, yang luar biasa dalam sejarah umat Islam. Ada seorang wanita namanya Amatul Aziz. Amatul Aziz nama aslinya dikenal dengan nama Zubaidah. Beliau ini adalah istri Khalifah Harun al-Rashid rahmatullah alaihi. Suatu ketika mereka pergi haji, melihat di Mina, Arafah nggak ada air, pulang sedih. Wahai suamiku, gak tega lihat orang di Arafah Mina kesulitan air. Terus gimana? Buat saluran air. Dari mana? Ya dari mana aja lah yang bisa. Wah, gak bisa itu. Akhirnya pulang, dia minta izin lagi. Dia minta suaminya, tolong pikirkan, gak mungkin. Di mana ada sumber air itu? Udah biarkan aja. Makanya kata para ulama, seorang wanita kalau sudah buat keputusan, apalagi kebaikan, itu ratusan laki-laki bisa kalah. Ini raja sudah bilang gak mungkin, kata dia mungkin. Maka dipanggil arsitek-arsitek insur dari seluruh penjuru, didudukan di istananya. Saya berpikir bagaimana ada aliran air dari mana saja sampai ke Arafah Mina. Ada itu jauh itu di sekitar Taif, Tuan Putri. Kalau jarak kita mungkin 80 kiloan, itu gak mungkin itu disampaikan. Bayangkan zaman itu pipa gak ada, listrik gak ada, diesel gak ada, mesin air gak ada. Gimana coba? Apa kata beliau? Kerjakan.
Pokoknya kerjakan. Andaikan untuk membuat saluran itu, setiap pukulan kapak harus saya bayar 1 dinar, akan saya bayar. 1 dinar 2,5 juta. Bukan harian. Setiap pukulan kapak dibayar 1 dinar, saya bayar, asalkan kerjakan. Oh, ini kumpulan insinyur, kaget semua. Wah, tadi wanita kalau udah ambil urusan kebaikan, puluhan laki-laki kalah. Siap Tuan Putri. Masya Allah. Maka dikerjakanlah itu. Kumpulan mata air kecil-kecil dari sekitar Taif dikumpulkan di suatu tempat, dihimpun, dibuatlah saluran. Kita nggak kebayang zaman itu gimana itu. Menerobos padang pasir, melewati bukit-bukit batu, sampai akhirnya sampailah air itu di Arafah, Mina dan Mekah. Dinikmati berapa hari? 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Masih dikenal dengan aliran air Zubaidah. Selesai proyek, lapor membawa bon mereka. Ini bonnya, ini notanya kalau begitu. Bawa catatan, ada. Ini catatannya. Kumpulin semua. Waktu itu udah di istana, di pinggir Sungai Dajjal. Tuan Putri tolong diperiksa. Enggak, saya enggak tanya apa-apa. Gini aja lah. Saya tanya ringkasnya aja. Ada enggak yang masih punya piutang pada saya? Saya masih punya utang pada kalian. Entah tukang belum dibayar atau asisten belum digaji atau apa. Ada yang belum saya bayar. Oh, enggak ada Tuan. Yang ada tuh uang Tuan Putri di kami. Kasbon. Makanya tolong periksa, kami kembalikan berapa nanti. Itu catatan diambil, dilempar ke sungai. Allahumma hisab la hisab liyaumil hisab. Ya Allah, saya gak mau hitung-hitungan ini supaya kau tidak hitung nanti aku di akhirat. Masya Allah, dilempar semua. Gak dilihat lagi, pengen dimudahkan hisabnya di hari hisab. Tahu berapa triliun infaknya itu? Dihitung oleh ulama apa? Itu 5 ton 950 kilo. 6 ton kurang 50 kilo emas. Bukan Jawa, bukan. 5.950 kilo, bukan gram. 5.950 kilogram emas murni dihabiskan untuk bangun saluran air Zubaidah. Bagi kita banyak dibandingkan dengan pahala yang kalian gak ada apa-apanya. 1000 tahun lebih umat menikmati aliran air dari Rakasa Zubaidah. Itu contoh benarnya kata mana masyayikh. Makanya dalam usaha dakwah ini sertakan wanita. Kenapa? Karena seringkali kalau wanita ambil urusan kebaikan, maka itu berkali-kali lipat teguhnya dibanding laki-laki. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah negara-negara sudah terbuka menunggu kita. Masyayikh pun menganjurkan gak usah negeri jauh kejauhan lah. Indonesia jauh aja, banyak pulau-pulau menunggu kalian. Irian, Alor, ujung-ujung sana banyak menunggu. Maka bagaimana bapak-bapak diberangkatkan? Memenuhi syarat, ibu-ibu ikut juga. Siapa tahu dari pengorbanan ini Allah Ta'ala berikan buah-buah yang di luar perhitungan kita. Dalam sebuah peperangan, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menang membawa ghanimah banyak sekali. Di antaranya ada budak-budak. Maka di antara budak itu ada yang menjadi bagian sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dilihat oleh sahabat Anas, ini kayaknya orang baik itu budak ini. Biar saya merdekakan. Maka dimerdekakan. Kemudian suruh belajar. Lalu dicarikan jodoh. Dinikahkan dengan budak juga yang diberikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mereka pun menikah. Yang laki-laki budaknya sahabat Anas dari namanya Sirin, yang perempuan namanya Sofia radhiyallahu anhu, rahmatullah alaihi. Dua-duanya sepasang dinikahkan. Kemudian subhanallah, Allah Ta'ala berikan putra putri. Ya Allah, yang ilmunya memenuhi seluruh dunia. Muhammad bin Sirin, Yahya bin Sirin, Hafsah bin Sirin, Ummu Sulaim bin Sirin. Masya Allah, ini orang-orang hebat semua. Ibnu Sirin kita kenal, ahli ta'bir mimpi. Bukan hanya ahli ta'bir mimpi, ahli hadis juga.
Hafsah binti Sirin gak kalah hebatnya. Ilmunya, zuhudnya, zikirnya, Masya Allah. Dari suatu amal yang namanya tidak sengaja, udah nih saya merdekakan aja lah, dinikahkan, siapa tahu ada kebaikan. Di belakangnya kebaikan kayak gitu banyaknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, waktu umurnya sekitar belasan tahun begitu, setelah selesai belajar dari Imam Malik, beliau agak berbelok kecenderungan pada sastra. Maka hijrah ke kabilah Hudai. Di sana beliau mendalami sastra sampai menjadi orang paling fasih zaman itu, kurang lebihnya begitu. Mengerjakan syair sampai akhirnya datang satu orang dari kabilah Bani Zuhrah. Dia katakan, engkau ini orang Quraisy, orang cerdas. Sayang banget kalau hanya digunakan untuk syair. Dan terus cobalah untuk belajar fikih. Insya Allah lebih manfaat. Subhanallah, itu Pak namanya kalam yang berkah, makbul. Mungkin ngomongnya gak sampai 5 menit, tapi merubah dunia. Maka Imam Syafi'i rahimahullah yang asalnya bercita-cita menjadi penyair, belok, akhirnya belajar fikih. Diamalkan miliaran umat Islam. Dan zaman beliau lahir, beliau jadi imam sampai sekarang nggak tahu udah berapa miliar umat Islam yang mengamalkan ilmu beliau, yang pahalanya juga ngalir pada beliau. Dan karena ibunya yang susah payah membawa hijrah dari Gaza sampai ke Mekah, nggak mungkin Allah sia-siakan pengorbanannya. Nggak bisa kita bayangkan Imam Syafi'i dengan ibunya ongkang-ongkang kaki menikmati kiriman pahala hari ini. Kan ibunya itu yang susah payah, masih kecil dibawa Pak dari Gaza ke Mekah oleh ibunya, masih kecil. Karena ibu suami udah meninggal, dibawa saya di perjalanan segitu jauhnya demi cita-citanya anaknya jadi orang soleh, orang besar. Allah Ta'ala kabulkan. Nah, itu hebatnya penerus seorang wanita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dengan usaha masyarakat ini, para ibu-ibu menjadi da'iyah, menjadi murabbiyah yang mencetak anak-anak yang menjadi penerus amal kita. Sebab kalau hanya sekedar menjadi penerus cita-cita atau impian dunia kita, itu gak akan bertahan lama. Gak akan lama dikenang orang juga, akan gak begitu. Bayangkan Imam Syafi'i kan waktu itu menjadi tajir, menjadi menteri, udah meninggal berapa lama disebut-sebut, gak lama setelah itu dilupakan. Dan karena hidupnya, kecerdasannya, hebatnya untuk agama, saya sekarang masih diamalkan ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan Allah Ta'ala berikan pada wanita ini kehebatan untuk mempengaruhi. Bayangkan Fir'aun yang sudah buat keputusan bayi bunuh. Begitu bayi Nabi Musa depan matanya, ini yang saya cari, bunuh juga. Pasukan sudah siap memenggal. Andaikan untuk menyelamatkan dikirim pasukan, gak akan keburu. Maka siapa yang digunakan? Lisan wanita. La taqtulu asa ayyam fa'ana aw tattakhidahu walada. Tolong akan Fir'aun, jangan dibunuh. Siapa tahu nanti ada manfaatnya untuk kita bisa jadikan anak. Kamu anak perempuan semua, gak ada laki-laki. Nanti meninggal siapa nguruskan kerajaan kita? Ini kita. Wow, tapi ini firasat saya mengatakan ini yang saya cari. Kalau emang ini anaknya, kan dia nggak di tempat lain, jadi di istana kita, tinggal penggal beres kan? Oh iya, betul juga kamu yang kalah. Kalah. Ada satu jamaah dari India dikirim ke Kanada. Jamaah ini pulang dari Kanada. Orang Kanada telepon ke salah satu jamaah ini. Masya Allah, Pak, setelah jemaah Bapak ke tempat kami, hidup saya susah ini. Loh, kenapa? Bayangin saya pulang dari masjid, baru duduk, nunggu sarapan, istri tanya, duhanya berapa rakaat dosa? Baru mau makan tanya lagi, tasbih pagi petang udah, lah gimana akan berkah? Tiap hari saya ditanya begitu. Itu sudah masuk selimut di atas kasur, tanya lagi, Bi, hari ini dapat berapa juz? Alhamdulillah, Umi 1 juz, Umi 2 juz. Waduh, sejak Bapak datang dengan jemaahnya ke tempat kami, tiap hari absen dari istri saya untuk amalan saya. Mau gak mau, saya beramal akhirnya.
Makanya sebenarnya berangkatkan jemaah hijrah itu mudah. Mudahnya gimana? Ibu-ibu udah ditintaskan di rumah, beres. Kamu dibutuh jemaah katanya. Abi kapan itu? Oh, udah ibu gak usah nyiapin apa-apa. Cuma kayak gitu doang, nanti gengsi lu berangkat sendiri bawanya itu. 3 hari lagi tanya lagi, Abi kapan ya berangkatnya? Dia belum tentu si Abi. Ini kok belum berangkat juga, Abi? Lama-lama berangkat insya Allah. Berangkat, ibu-ibu dapat pahalanya, gratis. Makanya, manfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat akhirat kita sebesar-besarnya. Dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita idolakan tadi. Ummahatul Mukminin, as-sahabiyah, dengan orang-orang salihah, dengan Siti Maryam, dengan Siti Asia, dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ajma'in. Masya Allah, kebahagiaan apa yang lebih dari itu yang kita dapatkan di akhirat nanti. Dan ini tempatnya di dunia itu usahakan. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wal hamdu lillah ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kalladzi